1. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu, yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. 2. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, tinjauan dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. C. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. D. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. E. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 3. Tujuan nikah. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. A. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. B. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. C. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. D. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 4. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. 5. Mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Salah satu contoh wanita yang diharamkan untuk dinikahi yaitu dinikahi karena perkawinan. 1. Ibu dari istri. 2. Anak tiri. 3. Ibu tiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisaa minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali yang telah lampau. Sesungguhnya itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. 4. Menantu, baik sudah cerai maupun belum. 5. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. 6. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. B. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. 7. Kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri.
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, 2. Menghargai, 3. Memimpin keluarga, 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri, 3. Mengatur rumah tangga dengan baik, 4. Memelihara dan mendidik anak, 5. Bersikap hemat, cermat, ridho, dan bersyukur. Hak suami atas istri adalah 1. Menaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat, 2. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, 3. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami adalah 1. Mendapat mahar dari suaminya, 2. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, 3. Mendapatkan nafkah, 4. Mendapat perlakuan adil, 5. Mendapatkan bimbingan dari suaminya. 8. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 2. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. 9. Talak. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami, syaratnya baligh, berakal, dan kehendak sendiri. 2. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. 3. Ada 2 macam talak, cara yang menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sharih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Talak raji, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raji ini dijatuhkan ke suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk, atau karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. 2. Talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali, atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Alasan jatuh talak. 1. Ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 2. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. 3. Zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Zihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. 4. Khulu, atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. 5. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. 6. Hadana, berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. 10. Iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. 11. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raji dan masih dalam masa iddah.